Nasib Ukraina dalam perang dengan Rusia menjadi bahasan menarik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan kecenderungannya pada Moskwa. Terutama setelah Amerika Serikat dan Rusia tak mengajak Ukraina maupun negara Eropa lainnya dalam sebuah pertemuan pada 18 Februari 2025. Pertemuan antara delegasi Amerika Serikat dan Rusia itu menjadi rambu peringatan bagi Ukraina dan Eropa. Menurut mereka, sebuah pembicaraan soal Ukraina haruslah melibatkan delegasi dari Ukraina pula, atau setidaknya perwakilan dari Eropa. Ditambah, Amerika Serikat pun baru saja memberikan sinyal bahwa mereka kemungkinan akan membuka kembali pintu kerjasama dengan Rusia. Kira-kira bagaimana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi situasi yang mengancam negaranya itu? Pertama-tama, perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana perkembangan situasi antara Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina saat ini. Jadi pada Senin 24 Februari 2025, Trump memberi sinyal bahwa ia bersedia untuk memperpanjang napas perekonomian Rusia. Salah satunya adalah dengan membuka kembali peluang kerjasama antara Amerika Serikat dan Rusia. Hal itu Trump sampaikan dalam akun sosial Truth pribadinya. Salah satunya yang dilirik Trump adalah potensi kerjasama mineral tanah jarang yang banyak dimiliki Rusia. Sebagai tanggapan, Presiden Rusia Vladimir Putin pun menyambut positif tawaran kemitraan antara negaranya dengan Amerika Serikat. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры, говорю, имею в виду не только административные, правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами. Мы не против. Мне кажется, что идея хорошая. Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%. Ну а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссиям на это. Trump bahkan juga menyinggung ia tengah melakukan diskusi serius dengan Rusia untuk mengakhiri perang dengan Ukraina. Selain soal potensi kemitraan di bidang ekonomi, keberpihakan Amerika Serikat terhadap Rusia semakin kentara dari sikap Washington terhadap Moskwa di rapat Majelis Umum PBB. Dalam pertemuan Majelis Umum PBB pada Senin 24 Februari 2025, Amerika Serikat menolak resolusi buatan Eropa yang menyerukan penghentian agresi oleh Rusia dan penarikan pasukan Moskwa. Tak berhenti sampai di situ, Amerika Serikat juga memilih abstain saat para negara Eropa memelintir resolusi buatan Washington dengan memperjelas bahwa Rusia adalah agresor. Sementara Trump menunjukkan terang-terangan keberpihakannya terhadap Rusia, Ukraina semakin tertekan dengan proposal penawaran soal mineral langka. Jadi, dalam proposal itu, Trump menawarkan untuk melanjutkan bantuan kepada Ukraina, asalkan Kiev mau memberikan setengah dari kekayaan mineral langkanya. Nilainya sekitar 500 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8.175 triliun rupiah. Ditambah lagi, dalam pengiriman bantuan berikutnya, Amerika Serikat ogah untuk memberikan dengan cuma-cuma. Untuk setiap $1 Amerika Serikat bantuan militer di masa mendatang, Ukraina harus membayar kembali $2 Amerika Serikat. Alias, bantuan militer dari Amerika Serikat kepada Ukraina berbunga 100%. Pertanyaannya, bagaimana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyikapi itu semua? Menghadapi pemerasan dari Amerika Serikat soal bantuan militer, Zelensky jelas-jelas menolaknya. Meski demikian, Zelensky memberi isyarat bahwa pihaknya kini tengah menggodok kesepakatan baru yang akan ditawarkan kepada Amerika Serikat. Hal itu disampaikan oleh Zelensky pada Minggu 23 Februari 2025. As I said, we want successful agreement. And if we will understand each other with partners, I hope that it will be. We will sign the first agreement
or memo on which base I will prepare other documents. So I hope that it will not have influence on other steps of the United States, and they will not cancel or stop or freeze any support, especially military support, to Ukraine. That's crucial for us. Seolah tak menunjukkan kekhawatirannya akan kecenderungan Amerika Serikat terhadap Rusia, Zelensky menyinggung pentingnya hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Ukraina. Dan bukan hanya dukungan dari seorang presiden Amerika Serikat, Ukraina juga membutuhkan dukungan dari Kongres serta rakyat Washington. Zelensky bahkan menegaskan bahwa hubungannya dengan Trump saat ini baik-baik saja. No, I think we have, our countries. First of all, our countries have strategic relationship, and we are partners. And I think it's not in our rights, like presidents, to lose partnership between our countries. And that's why, for me, it's very important support of the president and support of Senate, Congress of your two parties. But first of all, support of your people. And I count on it very much, and I'm thankful that we have it. My relationship with President Trump, it's never was in such best way. Terkait perbincangan soal kesepakatan perang Rusia dan Ukraina, Zelensky menegaskan pentingnya keberadaan perwakilan Uni Eropa dalam meja perundingan. Zelensky tak menyebut dengan pasti negara Eropa mana yang harus terlibat dalam perundingan kesepakatan perang Rusia dan Ukraina. Meski demikian, Zelensky menyinggung sejumlah negara Eropa kuat yang berpotensi menjadi pihak yang terlibat dalam perundingan kesepakatan, mulai dari Prancis, Inggris, Jerman, dan Turki. First of all, the visit of the president of French Emmanuel, and the visit of Kiir after Emmanuel this week. Yes, next week. Very important, because they have to be at the table. To my mind, Europe, and who will represent Europe? I can't tell you now exactly, but I think that one person will represent EU, and of course UK has to be at the table. And if we speak, for example, about security guarantees, I said to my partners, to my mind, we have to count on Turkish present. Yes, and also we have to think about Germany and etc. Also to think about it when we speak about our partners, because they've been the second country of the nations. The big volume of the nations. Tak hanya itu, Zelensky pun juga sempat menyebut dirinya rela mundur dari kursi kepresidenan jika situasi itu bisa memberi Ukraina tempat di NATO. Presiden Donald Trump telah memutarbalikkan kebijakan Amerika Serikat terhadap perang Rusia dan Ukraina. Semua ditunjukkan dari pertemuan delegasi Amerika Serikat dan Rusia, potensi terbukanya diplomasi dan kerjasama ekonomi dengan Moskow, serta sikap Washington yang condong pada Rusia di muka PBB. Zelensky memang tak menunjukkan kekhawatirannya secara terang-terangan. Namun tak ada yang tahu pasti rencana apa yang disusun Zelensky bersama rekan-rekan Eropanya dalam menghadapi ancaman Trump. Dinamika apa lagi yang akan terjadi dalam perjalanan panjang perang Rusia dan Ukraina ke depannya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.